Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Semua didoakan mudah-mudahan Allah selamatkan dari corona, dari bencana dan dari musibah yang lain. Mudah-mudahan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah mudah-mudahan Kau berkahi bulan Rajab. Mulai Rajab ini mudah-mudahan corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Indonesia, dari muka bumi, dan diganti dengan nikmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita mulai lagi surat Yasin yang kemarin sudah diterangkan
Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam Ibnu Katsir menerangkan kepada kita di dalam tafsirnya. Kita sudah tahu bahwa tafsir Ibnu Katsir itu bisa diterima di seluruh dunia. Di Afrika, Australia, Asia, di Eropa, bahkan di Amerika. Bisa diterima oleh mazhab Hanafi. Bisa diterima oleh mazhab Maliki, bisa diterima oleh mazhab Syafi'i, bisa diterima oleh mazhab Hambali. Dan ketepatan dengan izin Allah, Ibnu Katsir itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Sehingga tafsir ini sangat bisa diterima oleh seluruh pihak. Surat Yasin yang sekarang ini sudah menjadi viral di seluruh dunia. Hampir setiap muslim kenal dengan surat Yasin. Mengapa? Imam Ibnu Katsir mengatakan, qala Abu Isa At-Tirmidzi haddatsana Qutaibah. Kemudian an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu mempunyai hati. Manusia punya hati. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an asyara marrat. Hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, hadza haditsun gharib la na'rifu illa min hadisi Humaid bin Abdurrahman. Dan dikatakan bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Baik, ini kita anggap dhaif berarti tidak kita pakai. Ternyata setelahnya Imam Ibnu Katsir menyampaikan dari hadis qala Abu Bakar Al-Bazzar haddatsana Abdurrahman bin Fadl
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin. Dikatakan lagi hadis ini hadis dhaif. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu wa man qara'a hamim allati fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lahu isnadun jayyid. Wa qala Ibnu Hibban fi sahihi, Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, tujuannya ibtigha wajhillah, untuk mencari ridha Allah, ghufira lahu, dosanya diampuni. Rasulullah bersabda, Al-Baqaratu sinamul Quran, surat Al-Baqarah itu adalah termasuk Al-Quran yang paling indah. Sinam itu adalah punuk yang ada di unta. Sinamul Quran, Al-Baqaratu sinamul Quran wa dirwatuhu, puncaknya nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan, setiap ayat turun bersama dengan 80 malaikat. Wastakhrajtu, aku keluarkan, aku mendapatkan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum min tahtil arsy. Aku mendapatkan ayat kursi, semuanya diterangkan di Lauhil Mahfuz termasuk ayat kursi, namun Rasulullah mengambilnya di bawah aras. Fafasaltu biha bi suratil Yasin wa Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa dar akha illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Bacalah kepada orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang akan meninggal. Ini saya baca dulu supaya tahu. Kemudian diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad haddatsana Arim haddatsana Ibnu Mubarak. Dari siapa ini? Dari Maqal bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'uha ala mautakum, yakni surat Yasin. Bacalah surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang meninggal, orang yang akan meninggal. Lawaditu, kata Rasulullah, aku senang, annaha, sesungguhnya surat Yasin, fi qalbi kulli insanin min ummati, berada di hatinya setiap manusia dari umatku, yakni surat Yasin. Hadis dhaif, ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan, ada yang jayyid. Maka di sini adalah bisa kita sebagai fadhailul a'mal, keutamaan ilmu bisa kita pegang. Oleh karena itu mudah-mudahan Rasulullah mengharapkan agar kita semuanya umat Islam sedunia bisa menghafalkan surat Yasin yang tempo hari surat Al-Muluk. Mudah-mudahan surat Yasin pun bisa kita hafalkan sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dan kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan indahnya seperti itu surat Yasin. Coba isinya bagaimana? Kita ikuti bersama-sama. Ayat pertama kita baca, Yasin. Di situ ada ya, ada sin. Kebanyakan ulama mengatakan Allah yang maha tahu artinya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ada yang berpendapat Yasin di sini adalah ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad. Buktinya ayat berikutnya, yaitu ayat 3, innaka laminal mursalin. Ada yang berpendapat begitu, berarti Yasin ini adalah nama Nabi Muhammad. Coba lihat, anggap saja ini Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Masjid Nabawi. Amin. Kurang kenceng ini ya. Mudah-mudahan bisa ke Masjid Nabawi. Amin. Ditulis di dinding, di barisan imam sini ada Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Saleh sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Lagi nama sampai 90 lebih nama Nabi Muhammad ada sallallahu. Di antaranya ada Yasin.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Al-Quran terbagi menjadi 4. Ada sebagian Al-Quran seluruh orang yang sudah bisa baca, ngerti artinya, terjemahnya ngerti, tahu maksudnya. Semua orang yang sudah tahu membacanya, tahu terjemahannya saja, terjemah itu bukan tafsirnya, maka dia tahu muradnya. Kalau kita baca umpamanya atamuruna nasa bil birri, apakah kamu menyuruh orang untuk berbuat baik? Watan sauna anfusakum, tapi lupa dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, kamu membaca kitab. Terusnya akhir, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Semua orang tahu, oh kalau begitu kita kalau nyuruh orang untuk berbuat baik, kita sendiri juga berbuat baik. Semuanya orang tahu. Ada sebagian ayat tidak tahu kecuali orang Arab. Nggak ada yang tahu, siapapun nggak tahu, sebelum dipelajari tidak tahu apa maksudnya. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak tahu apa maknanya fatir, fatiris samawat, Allah yang menciptakan langit. Fatir itu apa? Ada 2 orang Badui, orang kampung. Kemudian dia itu bersengketa, mengaku ada sumur, mengatakan, ya Ibnu Abbas, ya Syekh, sumur ini milik saya, yang satu enggak, ini milik saya. Kemudian saya mengatakan, ana fatartuha, saya yang pertama kali menggali. Baru tahu, oh fatir itu adalah menciptakan yang pertama kali. Maka kalau kita pagi-pagi sarapan, insya Allah hari Ahad besok sarapan itu, mudah-mudahan sarapannya nasi kebuli. Kurang kencang. Mudah-mudahan sarapan nasi kebuli. Tapi insya Allah Ustadz Bajuri hari Ahad besok puasa. Amin. Orang Arab mengatakan sarapan itu namanya futur. Mengapa? Makan pertama kali, maka dikatakan ayo futur. Futur itu adalah makan pagi, makan pertama. Mudah-mudahan Ramadan semuanya sehat walafiat, amin. Dan corona sudah diangkat oleh Allah, sehingga kita sholatnya bisa rapat, amin. Kemudian nanti mudah-mudahan di sini buka puasa jangan banyak, cukup 2.000 orang. Yang namanya makan ketika buka apa namanya? Iftar. Mengapa? Pertama kali makan setelah puasa. Fatirus samawat, Allah menciptakan langit yang pertama kali Allah ciptakan. Oh, itu tidak tahu kecuali orang Arab. Orang Arab pun orang Arab yang dari aslinya. Ada yang tidak tahu artinya kecuali ulama. Contohnya, walillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap, di sanalah ada wajah Allah. Coba saya mau nanya, Anang, saya doakan Anang nanti bisa pergi ke Mekah. Amin. Tolong diamin, amin, masya Allah. Dan mudah-mudahan jadi menantunya Ustadz Faruk. Ini anaknya ini, masya Allah. Ini hafal 30 juz nanti, masya Allah ya. Pertanyaan saya, Anang, nanti kalau pulang dari Mekah pesawatnya ke timur, kemudian datang waktu maghrib, bagaimana cara sholatnya? Bolehkah kita sholat menghadap ke timur karena pesawatnya menghadap ke sana? Tidak ada yang tahu kecuali ahlul ilmi. Baik, lagi saya doakan nih, mudah-mudahan insya Allah ke Medan nanti naik sepeda ontel. Amin, subhanallah, amin, masya Allah ya. Nanti dengan saya, guys ya, naik sepeda ontel ke Medan. Tapi tidak dari sini, dari wali kota, masya Allah. Kemudian nanti kalau sudah di sana,
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sunnah fis safar itu boleh menghadap kemana saja. Ternyata Bang Arwin mau sholat duha sambil naik sepeda, Allahu Akbar, menghadap ke selatan boleh saja. Mengapa? Walillahil masyriq wal maghrib. Yang keempat, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Contohnya Yasin. Jawabannya apa? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu. Tapi para ulama ijtihad. Apa sih Yasin ini? Disampaikan kepada orang yang ahli bahasa, orang Arab. Kalau orang Arab saja nggak bisa, apalagi orang Indonesia. Al-Quran itu terdiri dari ya, terdiri dari sin, dari to, ha, kaf, ha, ya, ain, sad. Al-Quran adalah dari huruf hijaiyah, disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mushaf Al-Quran sampai 30 juz. Ini semuanya adalah diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad. Silahkan kalian yang tidak percaya bikin seperti Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup untuk bikin ayat seperti ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama, setiap orang yang tahu terjemahannya berarti tahu, ngerti maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doanya siapapun yang berdoa, tanpa diterangkan, hanya terjemahnya saja dia sudah ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tahu itu hanya orang Arab saja. Sebelum belajar ya, yang tahu hanya orang Arab. Yang ketiga, tidak mengetahui artinya kecuali ulama. Yang keempat, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari surat Muqatta'ah. Ayat 2 bersama-sama. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sangat bijaksana. Bijaksana apanya? Lafalnya bijaksana, maknanya bijaksana, hukumnya bijaksana. Jika diterangkan wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah, orang yang menghafalkan hanya surat Al-Mulk saja, dosanya diampuni. Dengan Al-Mulk saja diselamatkan dari siksa kubur. Dengan Al-Mulk saja mendapatkan syafaat. Dengan Al-Mulk saja dia masuk surga. Sangat bijaksana. Maka sekarang ini sedang rame. Apa ramenya? Bahwa miras dilegalkan. Al-Quran mengatakan fahal antum muntahun, wahai orang-orang beriman, apakah kalian mau berhenti tidak minum minuman keras? Jawabannya intahaina ya Rob, intahaina ya Rob. Kami akan berhenti ya Allah, akan berhenti ya Allah. Tapi ternyata di Indonesia mau dilegalkan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan semuanya itu bisa dicabut. Amin, amin. Dilarang saja banyak yang teler, apalagi itu adalah Al-Quran sangat bijaksana. Wal Qur'anil Hakim. Dan hari ini kita dianjurkan oleh Nabi, lawadittu, saya senang, sungguh saya mengharapkan, saya senang, annaha, sesungguhnya surat Yasin fi qalbi kulli insanin min ummati, sudah dihafalkan oleh umatku, ada di hatinya, ada di dadanya. Baik, saya doakan mudah-mudahan kita hafal surat Al-Mulk. Mudah-mudahan sekarang hafal surat Yasin. Insya Allah Selasa depan akan diuji. Nah, ini yang diuji. Amin ya. 2 surat. Insya Allah. Siap Ustaz Muhajirin? Baik, Masya Allah. Diuji sekarang. Masya Allah. Udah siap. Sekarang pun diuji siap. Mengapa? Karena sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dapat syafaat. Allah. Dari mana? Dari Maluku. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi
ulama besar di Maluku nanti, Masya Allah. Bisa kuliah di Medina, bisa kuliah di Afrika. Amin. Di mana? Di Maroko ya, Masya Allah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana segala-galanya, lafalnya bijaksana, maknanya bijaksana, artinya bijaksana, hukumnya bijaksana, penuh hikmah. Siapa yang membaca dengan Al-Quran, siapa yang berpegang dengan Al-Quran, dia akan bijaksana. Allah menyampaikannya hanya 2 kalimat, wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah. Dan hikmah ini yang dicari orang, seperti Luqman yang terkenal dengan namanya Luqman. Luqman siapa? Luqman Hakim, Luqman Al-Hakim. Ini dari firman Allah, wal Qur'anil Hakim, bijaksana. Mengapa Luqman dikatakan bijaksana? Ini ada pertanyaan. Ada majikan orang kaya minta tolong kepada Luqman, ya Tuhan, tolong sembelihkan kambing. Baik Tuhan. Setelah disembelih, ambilkan saya yang paling bagus yang ada di kambing. Baik Tuhan. Semuanya sudah dipotong, sudah dicuci, kemudian dihidangkan kepada tuannya. Diambil apanya? Diambil lidahnya. Lidahnya ini, lidah kambing. Tuannya bingung. Kok aneh, kok gak diambilkan dagingnya, diambilkan yang enak-enak begitu. Minta yang paling nikmat, yang paling bagus, diambilkan lidah. Cuman diem saja majikannya. Baik, terima kasih Luqman. Besok tolong disembelihkan lagi ya, potongkan satu lagi. Siap Tuhan. Tolong ambilkan yang paling tidak bagus dari kambing itu. Siap Tuhan. Setelah dipotong dan dibersihin, dihidangkan padanya, diambilkan lidahnya. Lidah kambing. Bingung, akhirnya bertanya, wahai Luqman, ya Tuhan, saya minta kemarin agar kamu ambilkan dari kambing yang paling bagus, kamu ambilkan lidah. Sekarang ambilkan yang paling tidak bagus, kamu ambilkan lidah. Apa maksudnya? Iya Tuhan, orang menjadi mulia, menjadi dihormati orang, menjadi orang yang paling disegani orang karena lidahnya. Orang bisa dipukul orang, bisa dibunuh oleh orang gara-gara lidahnya. Makanya dikatakan Luqman Al-Hakim. Ini baru wal Qur'anil Hakim. Luqman Al-Hakim. Oleh karena itu Luqman pun memberikan nasihat kepada anaknya, nah kalau kamu bertamu ke rumah orang, ini semuanya saya doakan mudah-mudahan yang ada di belakang itu, mudah-mudahan yang nyandar aja, yang nyandar, Masya Allah, bisa pergi ke Mekah, amin. Cepat nyandar. Yang nyandar adalah nenek-nenek, subhanallah. Jadi ketika diundang tamu Dzulufur Rahman di Mekah, diundang oleh raja, kemudian dipilih sekitar 200 orang, diajak ke istana. Subhanallah, ketika melihat ke istana itu bukan melihat di bawahnya, melihat kemana-mana. Mengapa? Karena heran luar biasa. Itu dilarang oleh Luqman. Nah, kalau kamu bertamu ke rumah orang, jangan melihat kemana-mana. Nah, melihat ini seakan-akan heran, kayak orang Lamongan aja. Subhanallah. Dilarang. Mengapa? Supaya dia menjadi anak yang baik, tidak dicurigai oleh siapapun, bijaksana. Wal Qur'anil Hakim. Luqman saja sampai diberi nama Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan kita mulai hari ini semuanya bisa menjaga apa nih? Lisan kita. Tidak berbicara kecuali yang baik. Ada seseorang bicara satu kata menyebabkan Allah ridho, Allah senang, akhirnya dimasukkan ke surga. Contoh, membaca tasbih. Coba bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita semuanya sudah hafal. Apa maksudnya ini? Al-malu wal banun, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak, harta dan santri, harta dan anak buah, harta dan rakyat. Zinatul hayatid dunya, semuanya orang senang dengan harta. Ustaz Faruk, saya doakan mudah-mudahan punya uang 200 triliun. Amin. Senang nggak? Senang untuk menolong orang. Siapa lagi ini? Ustaz Faris, saya doakan mudah-mudahan punya moge. Apa moge itu? Motor gede, Masya Allah. Mudah-mudahan yang harganya 3 miliar. Amin. Senang apa tidak? Senang. Al-malu wal banun, mempunyai anak yang banyak, semuanya hafal Quran, semuanya menjadi anak yang berbakti, punya rakyat, punya santri, punya pegawai. Saya doakan Pak Haji Mustofa mudah-mudahan punya jamaah 10.000. Senang. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, semuanya senang. Perhiasan. Wal baqiyatus shalihat khairun, para ulama menafsirkan maksudnya al baqiyatus shalihat lebih utama daripada dunia seisinya adalah subhanallah, sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini al baqiyatus shalihat, tidak bisa diganti dengan 100 miliar. Kata yang sedikit Allah Maha senang, bisa menyebabkan masuk surga. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan diucapkan, thaqilatani fil mizan, menjadi berat timbangannya, habibatani lir rahman, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata-kata ringan diucapkan oleh lisan kita. Ada satu kata menyebabkan orang masuk neraka. Oleh karena itu kita jaga betul dengan wal Qur'anil Hakim. Kita dibimbing untuk bisa menjaga lisan kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Maka insyaallah kita jaga lisan kita. Mulai hari ini sekali lagi saya yakin semuanya ibu-ibu yang ada di rumah ya, dari mulai Papua sampai ke Merauke aja, dari Merauke sampai Sabang atau Merauke ya. Yang enak Merauke sampai Maroko atau Sabang. Kalau Indonesia Sabang, tapi insyaallah kita dari Merauke sampai Maroko, sampai di Maghrib, di Maroko sana. Semuanya tolong dijaga lisan kita, bicara yang baik. Pengganti lisan, ini ujung jari. Pengganti lisan ujung jari. Jangan sampai kita meng-share sesuatu yang berbahaya. Gara-gara meng-share masuk penjara. Gara-gara meng-share dibunuh. Nah ini supaya menjadi orang yang bijaksana. Jadi mulai hari ini dengan Al-Qur'anil Hakim kita mengaji Al-Quran yang penuh bijaksana. Bijaksana semua, dari lafalnya, dari maknanya, dari orang yang membaca, orang yang berpegang teguh hukumnya, semuanya adalah bijaksana. Dan kita ambil mulai hari ini para istri tidak ada yang marah kepada suaminya, amin. Dan tidak ada suami yang marah kepada istrinya. Mengapa? Menjaga lisan. Wal Qur'anil Hakim. Ayat 3. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk para utusan. Rasulullah utusan Allah ada 313. Coba dihitung lagi, dicatat.
Para rasul jumlahnya ada 313. Nabi ada 124.000. Dan semuanya pengembala kambing. Semuanya pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW pengembala kambing. Bahkan Nabi Musa mengembala kambing 10 tahun dan jadi mas kawinnya. Mudah-mudahan Ustaz Muhajirin nanti nikah dengan mas kawin mengembala kambing 15 tahun. Amin. Amin. Nabi Musa disuruh milih, silahkan mau mengembala kambing 8 atau 10. Ternyata beliau mengambil yang 10 tahun. Seluruh Nabi 124.000 semuanya pengembala kambing. Maka saya punya usul kepada KPU, tidak boleh mencalonkan anggota DPR kecuali pernah mengembala. Setuju nggak? Setuju. Ini bagus ini. Tidak boleh menjadi RT kecuali, tidak boleh menjadi presiden kecuali pernah. Mulai hari ini siapa yang belum pernah? Sarwan. Ini Pak Sarwan Hamid ya. Oh ya, Pak Sarwan Hamid itu adalah Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan Sarwan nanti mengembala kambing. Amin. Ternyata para nabi seluruhnya mengembala kambing. Rasulullah SAW mengembala kambing. Di sini Allah sampaikan, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk utusan Allah. Ini adalah yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi itu indahnya adalah Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. La syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Rasulullah tanpa bicara, melihat perilakunya, melihat wajahnya yang berseri-seri, semuanya tahu sebenarnya dia adalah nabi tanpa bicara. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Sampai Raja Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, siapa yang mengaku jadi nabi yang ada di Mekah? Apakah dia senang dengan nyambung keluarga, silaturahim? Oh iya, dia senang. Dia pernah bohong? Tidak pernah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tanpa bicara saja sebenarnya manusia tahu dia adalah nabi. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini, alangkah bahagianya. Satu saja sifat Nabi, satu saja. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Nabi itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak bohong, orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu para santri, seluruh pesantren Mapadi, Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia di seluruh Indonesia, tolong mulai hari ini Bapak Kiai, Bu Nyai, jangan ada yang bohong. Semuanya kita menjadi orang yang jujur. Mengapa? Ngikuti innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad, karena kejujurannya engkau adalah termasuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya ada 313, nabi ada 124.000. Innaka laminal mursalin. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Mekah, beliau ada di sofa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semuanya bisa ke sofa, amin. Bisa sa'i dari sofa, inna sofa, di sini sofa. Wal marwata ada di sana. Jaraknya 700 meter. Jaraknya 700 meter. Sampai sekarang batu aslinya masih ada yang di sofa. Nabi naik bukit, kemudian orang-orang dikumpulkan. Wahai orang Quraisy, ya Bani Hashim, ya Bani Manaf,
ya fulan, bagaimana pendapat kalian seandainya saya bicara di belakang kita ini ada musuh yang akan menyerang kita? Percaya apa tidak? Semuanya mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak pernah melihat engkau bohong. Ini tolong bisa kita ambil, wahai para guru, para kiai, wahai para santri, wahai para duat, wahai para pejabat, wahai para DPR, para menteri, tolong mulai hari ini alangkah baiknya kita itu adalah meniru Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah bohong dan sangat amanah. Orang kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau di belakang saya ini seandainya saya katakan ada musuh ingin menyerang kita? Apakah kalian percaya? Semuanya mengatakan, kami tidak pernah mendengar atau melihat engkau bohong ya Muhammad. Artinya percaya. Hanya satu yang mengatakan, siapa? Besannya. Siapa? Pamannya. Paman. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka kamu, bahasanya saya bunuh kamu Muhammad. Kumpulkan kami hanya karena itu. Untung dengan izin Allah ada pamannya yang lain, Sayyidina Hamzah. Waktu itu belum ada orang tahu kalau Sayyidina Hamzah masuk Islam. Sayyidina Hamzah itu Umar bin Khattab, Abu Jahal, Abu Lahab, ini hampir sama, 4 orang ini. Orangnya gagah. Abu Lahab itu orangnya ganteng, sampai dikatakan Lahab karena saking gantengnya, atau karena akan dimakan api. Lahab. Hamzah, Umar bin Khattab, Abu Jahal, Abu Lahab. 4 orang ini sama, orangnya gede tinggi. Umar bin Khattab itu bajunya kurang lebih mungkin berapa meter gitu. Kalau naik kudanya tinggi gede. Kakinya itu sampai di tanah sama kita naik Yamaha Mio. Subhanallah. Tahu Yamaha Mio? Kaki kita nyampe. Kalau Umar bin Khattab, orang-orang kalau hijrah sembunyi semuanya. Berbeda dengan Umar. Ketika mau hijrah ke Madinah, datang ke Ka'bah. Wahai orang Quraisy, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya menjadi janda, tunggu. Umar mau berangkat ke Bogor. Subhanallah. Jadi mau berangkat ke Madinah itu diumumkan, yang lain kan sembunyi-sembunyi. Itu Umar. Umar mau berangkat ke Madinah, mau hijrah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, temui Umar. Gak ada yang berani. Hamzah balas sama Umar, karena Umar terlambat masuk Islamnya. Sudah 6 tahun dari diutusnya Nabi, Umar itu masih mencari Nabi. Di mana Muhammad? Saya bunuh Muhammad. Secara ringkas saja, ketika dia nyari Nabi Muhammad, diberitahu, kamu nyari siapa? Nyari Muhammad, saya bunuh dia. Kamu kok bingung sih dengan Muhammad? Iya, adikmu Fatimah sudah ngikut Muhammad. Oh, kaget dia. Secara pulang, ya, sembunyi, adiknya megang tulisan di kulit gitu, diambil oleh Umar, gak boleh. Jangan, kau najis. Tapi direbut, dibaca. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar kamu celaka. Sampai dibaca beberapa ayat, langsung Umar masuk Islam. Setelah masuk Islam, nyari di mana Nabi Muhammad. Tadi kan nyari Muhammad, sekarang di mana Nabi Muhammad. Oh, biasanya Nabi Muhammad itu ada di RT 1. Subhanallah ya. Ada di rumahnya Al-Arqam, namanya disebut Darul Arqam, dekat dengan Safa Marwah. Sampai di sana, nggak tahu ada di situ. Ternyata di dalam itu ada 39. Rasulullah ada di situ. Ngetok pintu. Buka pintu. Oh, Rasulullah kemudian Hamzah izin Nabi, ya Rasulullah, saya temui
Umar. Hamzah ada di dalam, Umar di luar. Man fil bab, siapa di pintu? Saya Umar. Wahai Umar, apakah ingin istrimu menjadi janda? Anakmu menjadi yatim? Dibalas, saya tidak, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Semuanya takbir, semuanya bersama, Allahu Akbar. Umar adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Sekarang dibalas, dia mengatakan, siapa yang mau janda istrinya, siapa? Sekarang dibalas oleh Hamzah. Lah, Hamzah ini bawa pedang. Ketika Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, dicolek sama Hamzah. Abu Lahab, jangan main-main dengan keponakan saya. Alhamdulillah takut. Nah, itulah 4 orang, Abu Jahal, Abu Lahab, Umar, dan siapa tadi? Hamzah. 4 orang yang luar biasa. Dan alhamdulillah Hamzah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat tabbat yada, bersama-sama, tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai akhirnya. Ini tunjukkan bahwa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk yang diutus oleh Allah. Yang saya ambil di sini hanya satu saja, yaitu sifat amanah, dapat dipercaya. Kita di masjid bisa dipercaya, di pesantren dapat dipercaya, di RT bisa dipercaya, di RW bisa dipercaya, di masyarakat bisa dipercaya, di pemerintah bisa dipercaya. Kalau begitu KPK sudah nggak perlu lagi. Mengapa? Karena mengikuti sifat Nabi Muhammad, diantaranya adalah Al-Amin. Saya akhiri sifat Nabi Muhammad yang Al-Amin ini adalah ketika Rasulullah usia 35 tahun, Ka'bah kena banjir. Ka'bah banjir. Rusak. Dan Rasulullah belum menjadi Nabi, berarti zaman jahiliyah. Di sekeliling Ka'bah ada 316 arca, ada berhala. Ketika rusak, panitianya adalah orang jahiliyah. Panitia pembangunan Ka'bah. Masya Allah, ini biasanya kan panitia pembangunan rumah tahfidz ya, yang di PL nih. Masya Allah, mudah-mudahan tahun ini selesai, amin, amin. Sudah berapa miliar yang sudah? 2 miliar rumah tahfidz. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan selesai Ramadan, amin. Pembangunan Ka'bah, ternyata panitianya belum muslim, orang-orang jahiliyah. Kami hanya menerima dana yang halal saja. Subhanallah, panitia pembangunannya rumah Allah, Ka'bah, tidak mau menerima sembarang uang. Yang diterima hanya uang yang halal saja. Walhasil selesai, sekalipun masih ada bangunan yang belum selesai. Sampai hari ini Ka'bah belum sempurna seperti zaman dibangun Nabi Ibrahim. Yang namanya Hijr Ismail itu adalah dalam Ka'bah. Ummul Mukminin Aisyah pernah minta izin, ya Rasulullah, saya mohon izin mau sholat dalam Ka'bah. Ya silakan sholat di Hijr Ismail. Itu sama dengan dalam Ka'bah. Jadi ada persamaan antara Mekah dengan Depok. Masya Allah. Di Mekah ada namanya talang emas. Kalau di Depok ada pancoran. Masya Allah ya. Jadi Indonesia dengan Mekah sama. Di Mekah di sana ada talang emas. Yang ada Hijr Ismail itu ada talang emas di sana. Kalau hujan, Masya Allah, orang ribut Amir. Kalau di Depok ada namanya pancoran. Indonesia dengan Malaysia sama. Kalau di Indonesia, di Malaysia ada Kuala Lumpur, di Indonesia ada Kuala Kencana. Di mana Kuala Kencana? Privat. Ditambah lagi di Malaysia ada Kuala Lumpur, di Indonesia ada Lumpur Kualaan. Subhanallah. Yang di Lapindo sampai sekarang belum selesai. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, alangkah bahagianya kita mengikuti amanah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan istri amanah. Mulai saya umumkan lagi, semua istri yang tidak buka HP suami, saya doakan masuk surga. Amin.
Seluruh Indonesia semuanya. Mudah-mudahan para istri yang tidak buka apa tadi? HP suami saya doakan masuk surga. Mengapa? Karena tidak curiga. Subhanallah. Para suami pun tidak buka HP istri. Ada nggak orang bercerai gara-gara HP? Gara-gara SMS? Banyak sekali. Sekarang alangkah bahagianya, suami dapat dipercaya, istri dapat dipercaya, anak dapat dipercaya, kiai dapat dipercaya, kemudian guru dapat dipercaya, santri dapat dipercaya, seluruhnya pemerintah dapat dipercaya, rakyat dapat dipercaya. Fa insyaallah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.